Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 93. Kebo Sindet itu pun kemudian melangkah pergi meninggalkan Mahisa Agni yang masih duduk di muka perapiannya. Ketika Mahisa Agni itu mengangkat wajahnya, maka Kebo Sindet telah hilang di balik pepohonan. Waktu itu tidak akan lama lagi, desis Mahisa Agni perlahan-lahan. Ia masih berhasil menahan darahnya yang hampir mendidih. Ketika air dan nasi yang dijerangnya telah masak, maka Mahisa Agni pun segera menghidangkannya seperti biasa. Ditaruhnya air panas itu ke dalam mangkuk dan nasinya pun telah disediakannya di dalam ceting bambu. Ia mengharap bahwa pada saat Kebo Sindet makan ia mendapat kesempatan untuk menemui gurunya dan Empu Sada yang saat itu berada tidak jauh dari tempat itu pula. Seperti biasanya, Kebo Sindet dan kuda Sempana pun segera duduk di atas sebuah amben kayu yang kasar, menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Mahisa Agni. Nasi yang hangat dengan ikan air yang telah dikeringkan dengan dibubuhi garam. Ketika Kebo Sindet dan kuda Sempana sedang sibuk memilih dan menyisihkan duri ikan kering yang dimakannya, maka dengan tergesa-gesa Mahisa Agni menyelinap ke dalam gerumbul di belakang sarang iblis itu. Di tempat yang rimbun, ditemuinya gurunya dan Empu Sada memang sedang menunggunya. Agaknya Kebo Sindet kali ini gagal lagi guru, berkata Mahisa. Tetapi ia mempunyai suatu cara yang sangat licik. Ia ingin menjadikan aku dan kuda Sempana ayam sabungan. Kedua orang tua-tua itu mengerutkan keningnya. Apalagi ketika Mahisa Agni menjelaskan apa yang telah didengarnya dari Kebo Sindet. Iblis itu benar-benar tidak berperasaan, desis Empu Purwa. Ia dapat berbuat apa saja di luar dugaan kita. Karena itu Agni, kau harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Kau akan berhadapan dengan iblis itu. Meskipun, mungkin ilmumu sudah tidak kalah lagi dari ilmu Kebo Sindet menurut aliran masing-masing, tetapi dalam keadaan yang gawat maka Kebo Sindet dapat berbuat apa saja. Ia dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Mungkin kau akan terkejut dan kau akan kehilangan waktu sekejap. Yang sekejap itu mungkin akan dapat dipergunakan oleh iblis itu dengan buasnya. Apakah kau mengerti maksudku? Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepala. Ya, aku tahu guru. Nalar dan perasaanmu harus kau kuasai sebaik-baiknya Agni, berkata Empu Sada. Kalau kau gagal hanya karena kekasaran dan kebuasan lawanmu, maka kau akan mengecewakan kami. Karena itu persiapkan dirimu. Bukan hanya kemampuan lahir, tetapi juga batinmu. Kau harus berdiri di atas landasan yang sudah kau letakkan. Iblis itu memang harus dilenyapkan karena pokalnya yang membahayakan sendi-sendi peradaban. Sehingga apapun yang akan dilakukan, yang barangkali sama sekali tidak kau sangka-sangka sekalipun, jangan menggoyahkan nalar dan perasaanmu. Kau tidak boleh kehilangan akal. Ya Empu, sahut Mahisa Agni sambil menundukkan kepalanya. Tetapi, bagaimana dengan kuda Sempana, bertanya Empu Sada tiba-tiba. Aku melihat beberapa keanehan padanya, jawab Mahisa Agni, yang kemudian menceritakan apa yang dilihatnya atas anak muda itu. Mahisa Agni terkejut ketika ia mendengar Empu Sada berdesis. Kasihan anak itu. Tidak semua kesalahan dapat dibebankan kepadanya. Sebenarnya ia bukan seorang yang terlampau jahat. Tetapi aku telah ikut mendorongnya ke tempatnya yang sekarang. Agaknya kini ia telah benar-benar kehilangan arah hidupnya. Ia merasa bahwa hidupnya sama sekali sudah tidak mempunyai arti lagi. Ya Empu, sahut Empu Purwa. Ia telah didorong oleh keadaan, apalagi ternyata kuda Sempana kemudian kehilangan keseimbangan berpikir, sehingga ia telah kehilangan arah dan kehilangan tempat berpijak. Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. Dan terdengar ia bergumam. Akulah yang seharusnya meluruskan jalannya pada waktu itu. Tetapi aku justru ikut menjerumuskannya. Orang tua itu berhenti sejenak. Wajahnya menjadi muram. Lalu sejenak kemudian ia berkata, Agni, bagaimanakah kira-kira dengan kuda Sempana itu? Apakah ia masih mendendammu? Aku tidak tahu Empu. Tetapi aku melihat keanehan itu. Empu Sada mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, Agni, apakah kau dapat menunda perasaan muakmu terhadap Kebo Sindet sehari 2 hari? Meskipun kini kau telah siap menghadapinya, tetapi aku masih ingin menganjurkan kau menundanya. Kalau kau sempat melakukan keinginan Kebo Sindet, kau akan mengetahui perasaan kuda Sempana yang sesungguhnya.
Apakah ia masih tetap mendendammu ataukah ia telah benar-benar kehilangan nafsunya itu karena hidupnya sendiri yang seolah-olah sudah tidak berarti apa-apa lagi? Kalau ia masih saja mendendammu seperti dahulu Agni, aku serahkan ia kepadamu. Apa saja yang akan kau lakukan? Tetapi kalau ia telah kehilangan nafsunya itu karena alasan apapun, apakah kau mau memberinya sedikit saja peluang? Kening Mahisa Agni menjadi berkerut. Maksud empu, bertanya Mahisa Agni itu. Empu Sada menjadi ragu-ragu. Dipandangnya Empu Purwa sejenak seolah-olah ingin mendapat pertimbangan daripadanya. Maksudku Nger, apabila kuda sempana itu sudah tidak lagi mendendammu karena alasan apapun, mungkin bukan karena kesadaran tentang kekeliruannya, sebab mungkin ia hanya sekedar didera oleh keputusasaan dan tidak tahu arah hidupnya lagi. Namun aku ingin minta maaf kepadamu untuknya. Aku ingin mencoba memperbaiki tingkah lakunya sebagai tebusan dari kesalahan-kesalahan yang aku buat selama ini. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Seperti Empu Sada maka sekilas ditatapnya wajah Empu Purwa untuk mendapatkan pertimbangannya. Dan didengarnya gurunya berkata, itu adalah wajar sekali Empu. Kalau kuda sempana sudah kehilangan nafsunya untuk membalas dendam, maka Agni pun harus melenyapkan segala macam permusuhan yang ada di antara mereka. Mahisa Agni memang seharusnya berbuat sesuatu tanpa dilandaskan pada perasaan dendam dan kebencian. Yang dilakukannya atas Kebo Sindet pun seharusnya tidak diberatkan kepada dendam dan kebencian. Tetapi kecintaannya kepada kebebasan diri, kepada adiknya Ken Dedes, kepada orang-orang Panawijen di Padang Karautan, kepada semua orang yang mungkin akan mengalami bencana karena tingkah laku Kebo Sindet. Itulah yang harus menjadi landasan perbuatannya. Sehingga aku kira Mahisa Agni tidak akan berkeberatan apapun untuk melepaskan sikap permusuhannya terhadap kuda sempana. Apalagi kuda sempana, seandainya, ya hanya sekedar seandainya, Kebo Sindet dapat merubah dirinya, tingkah laku dan angan-angannya, maka tidak ada manfaatnya untuk membunuhnya. Tetapi itu hanya dapat terjadi di dalam mimpi saja. Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia memandang wajah Mahisa Agni, ia melihat pengertian memancar dari wajah anak muda itu, sehingga dengan serta-merta Empu Sada berkata, terima kasih. Agaknya Mahisa Agni pun berpendirian demikian pula. Kemana air menitik, maka demikian pula agaknya sifat-sifat gurunya melimpah kepadanya. Ah, desah Empu Purwa. Kau memuji. Terima kasih. Empu Sada tersenyum. Lalu katanya, bagaimana Mahisa Agni? Aku tidak berkeberatan, Empu. Aku memang melihat sesuatu pada dirinya. Mungkin ia mendapatkan kesadarannya. Atau mungkin seperti yang Empu katakan, jawab Mahisa Agni. Meskipun demikian masih juga terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Adalah terlampau sulit untuk melupakan begitu saja semua persoalan yang pernah timbul di antara dirinya dengan kuda sempana. Adalah terlampau sulit untuk dengan sebuah senyuman berkata, kau telah aku maafkan kuda sempana. Tetapi kedua orang tua-tua yang selama ini telah menempanya berpendapat demikian. Mereka, apalagi Empu Sada, telah dengan terang minta maaf untuk bekas muridnya itu. Apakah dengan demikian ia akan berkeras pada pendiriannya? Dan terngiang di telinganya kata-kata gurunya. Kalau kuda sempana sudah kehilangan nafsunya untuk membalas dendam maka Mahisa Agni pun harus melenyapkan segala macam permusuhan yang ada di antara mereka. Mahisa Agni itu pun kemudian mencoba untuk dapat melakukannya. Untuk dapat memaafkan kuda sempana. Ia merasa bahwa seharusnya hal itu memang dilakukannya. Hanya kadang-kadang saja perasaannya masih juga melonjak. Namun dengan penuh pengertian ia berkata di dalam hatinya. Aku memang harus melupakan segala permusuhan itu. Empu Sada telah banyak berjasa kepadaku di samping guru. Orang tua itu telah dengan sukarela memberikan dasar-dasar dan kemudian dengan berbagai pancarannya aji yang selama ini menjadi puncak kekuatannya. Ia telah bersedia pula bersama-sama gurunya mencari bentuk keserasian dari kedua aji yang ada pada orang tua-tua itu. Dan hasilnya adalah dahsyat sekali. Mahisa Agni itu tersadar ketika ia mendengar gurunya berkata, kembalilah kepada Kebo Sindet. Mungkin ia telah selesai makan, kau harus berbuat seperti biasa. Dan kau harus menunggu saat yang sebaik-baiknya. Ingat, kau harus mempersiapkan dirimu lahir dan batin. Aku sudah tidak mencemaskan ilmumu lagi. Kau telah menjadi seorang yang akan mampu menghadapinya. Ilmumu sudah cukup.
Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Tanpa disengaja ia menengadahkan wajahnya menatap langit. Memang kadang-kadang mendung telah mengalir semakin sering. Bahkan gerimis-gerimis kecil kadang-kadang telah jatuh pula. Belum terlampau tergesa-gesa Agni, berkata gurunya. Di Padang Karotan masih ada Ki Buyut Panawijen dan masih ada pula Ken Arok dan pasukannya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Agaknya gurunya mengerti apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Dan ia mendengar gurunya itu berkata pula. Kembalilah kepada Kebo Sindet dan kuda sempana. Baik guru, jawab Mahisa Agni, yang kemudian minta diri kepada gurunya dan Empu Sada. Ketika ia telah berada di dekat sarang iblis itu, ia mendengar namanya dipanggil. Dengan tergesa-gesa ia berlari, masuk ke dalam, langsung mendapatkan Kebo Sindet dan kuda sempana yang masih duduk menghadapi sisa-sisa makanannya. Heh, kemana kau tikus malas, bentak Kebo Sindet. Aku sedang mengambil kail yang tadi pagi sudah aku siapkan di pinggir rawa-rawa. Setan alas, kenapa kau tinggalkan kami yang sedang makan? Apakah tidak dapat kau ambil nanti sesudah kami selesai? Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi kepalanya ditundukkannya. Bawalah sisa-sisa ini pergi. Ambilkan air. Cepat. Segera Mahisa Agni memutar tubuhnya. Tetapi ketika ia baru saja melangkah, tiba-tiba ia mendengar Kebo Sindet berteriak. Kenapa barang-barang ini tidak kau bawa sama sekali, heh? Kau memang terlampau bodoh. Dengan ragu-ragu Mahisa Agni mendekat. Tetapi beberapa langkah dari amben tempat duduk Kebo Sindet, ia tertegun. Kemudian terasa matanya menjadi panas. Kebo Sindet telah melemparkan sisa-sisa nasinya ke wajah Mahisa Agni. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Segera ia berjongkok untuk memunguti gumpalan-gumpalan nasi dan mangkuk tanah yang pecah terbanting di lantai. Ambil. Ambil semua itu. Kau harus memakannya. Mengerti? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menenangkan gelora di dadanya. Hampir-hampir ia tidak dapat menahan diri lagi untuk bersabar. Hampir saja ia meloncat menerkam wajah Kebo Sindet yang beku seperti mayat. Tetapi ia masih selalu ingat pesan gurunya. Ia harus mencari saat yang sebaik-baiknya. Apalagi kini ia mendapat pesan baru dari Empu Sada, untuk meyakinkan, apakah kuda sempana benar-benar sudah tidak mendendamnya. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan ruangan itu, membawa mangkuk-mangkuk tanah dan sisa-sisa makanan ke belakang, namun ia masih harus segera kembali membawa air untuk Kebo Sindet. Setan, geram Kebo Sindet. Kau memang terlampau malas. Untuk mengambil air semangkuk kecil saja, kau memerlukan waktu hampir seujung pagi. Hampir saja mangkuk itu melayang ke wajah Mahisa Agni. Tetapi Kebo Sindet mengurungkan niatnya. Ditatapnya wajah Mahisa Agni lama-lama. Kemudian pandangan matanya berkisar kepada kuda sempana. Tiba-tiba saja ia berteriak. Sekarang. Aku ingin melihat kalian berkelahi sekarang. Nah kuda sempana. Aku minta tolong kepadamu. Ajarilah anak ini supaya tidak terlampau malas. Cepat. Kalian harus berkelahi. Aku akan melihat. Cepat. Dada Mahisa Agni berdesir mendengar kata-kata itu. Tanpa sesadarnya dipandanginya wajah kuda sempana. Tampaklah wajah itu pun menegang, agaknya kuda sempana menjadi terkejut juga mendengarnya. Justru karena itu maka untuk sejenak ia diam mematung. Apakah kalian tidak mendengar? Sekali lagi Kebo Sindet berteriak. Ayo, cepat ke halaman. Kebo Sindetlah yang segera meloncat berdiri. Didorongnya Mahisa Agni sehingga anak muda itu hampir-hampir saja jatuh terjerembab, kemudian Kebo Sindet itu berpaling kepada kuda sempana. Ayo mulailah. Memang kau dahulu dapat dikalahkan oleh Mahisa Agni. Tetapi kau sudah mendapat beberapa tambahan ilmu dari kemundungan. Seharusnya kau kini menjadi jauh lebih kuat dari Mahisa Agni. Tetapi justru karena itu aku harus selalu mengawasi perkelahian itu, supaya kau tidak terdorong untuk membunuhnya. Kuda sempana menjadi berdebar-debar. Tetapi kemudian tumbuhlah sikap acuh tidak acuhnya itu lagi. Dengan kepala kosong ia berdiri dan melangkah mengikuti Kebo Sindet ke halaman. Kemari kalian berdua, Kebo Sindet masih saja berteriak-teriak. Keduanya segera mendekat. Tetapi ada perbedaan perasaan yang berkecamuk di dalam dada keduanya.
Kuda Sempana hampir acuh tidak acuh saja atas apa yang akan terjadi. Kalau kemudian ia bersiap untuk berkelahi, bukan lagi karena didorong oleh nafsunya untuk berkelahi. Ia hanya sekedar melakukan perintah Kebo Sindet seperti ia melakukan perintah-perintahnya yang lain dengan hati yang kosong. Tanpa maksud, tanpa tujuan dan tanpa pertimbangan-pertimbangan lain. Sedang di dalam dada Mahisa Agni bergolak suatu perasaan ingin tahu, seperti juga Empu Sada ingin tahu, apakah kuda Sempana masih memiliki nafsu-nafsu dan dendamnya terhadap Mahisa Agni. Namun bahwa sekarang juga ia harus berkelahi, itu telah mengejutkannya. Tidak ada bedanya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Sekarang atau nanti atau besok. Semakin cepat semakin baik. Aku segera mendapat keputusan. Dengan demikian aku akan segera dapat menyelesaikan tugas ini. Menyingkirkan Kebo Sindet, sebelum aku kembali ke Padang Karautan. Kini keduanya telah berdiri berhadapan. Tetapi wajah-wajah mereka yang sama sekali tidak memancarkan gairah untuk berkelahi, telah sangat mengecewakan Kebo Sindet. Sehingga tiba-tiba ia berteriak pula. Ayo, cepat. Bersiaplah untuk berkelahi. Aku ingin melihat keseimbangan yang sebenarnya di antara kalian. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh berkelahi, maka aku akan memaksa kalian dengan caraku. Tiba-tiba saja Kebo Sindet itu meloncat meraih ranting sebesar ibu jari. Katanya kemudian. Tubuh kalian akan dibekasi oleh jalur-jalur dari cambuku ini. Aku akan dapat memperlakukan kalian seperti seekor cengkerik, tetapi juga dapat memperlakukan kalian seperti seekor lembu penarik pedati. Aku dapat sekedar menggelitik kalian, tetapi aku juga dapat memukul kalian sampai pingsan sekalipun. Nah, sekarang bersiaplah. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya. Mereka melihat Kebo Sindet mengacung-acungkan ranting di tangannya. Sekali-sekali disentuhnya Mahisa Agni dan sekali-sekali kuda Sempana. Dengan tongkat kecil itu didorongnya kedua anak-anak muda itu maju semakin dekat. Tetapi supaya perkelahian ini adil, berkata Kebo Sindet itu. Serahkanlah pedangmu. Kuda Sempana yang sudah menjadi semakin acuh tidak acuh lagi kepada dirinya sendiri, dengan tanpa menjawab sepatah kata pun menarik pedangnya dan diberikannya kepada Kebo Sindet. Bagus, berkata Kebo Sindet sambil menerima pedang itu. Sekarang bersiaplah untuk mulai. Kini kedua anak-anak muda itu telah berdiri berhadapan. Tetapi keduanya sama sekali tidak memberi kepuasan kepada Kebo Sindet. Wajah kuda Sempana kosong dan beku, sedang wajah Mahisa Agni diwarnai oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Jangan membuat aku kecewa. Kalian tahu, akibat dari kekecewaanku. Kedua anak muda itu tidak menjawab. Ayo cepat, mulailah. Ketika keduanya masih berdiri saja mematung, maka Kebo Sindet hampir-hampir kehilangan kesabarannya. Disentuhnya sekali lagi tubuh anak-anak muda itu dengan ranting di tangannya, tetapi kali ini agak lebih keras sedikit. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia sedang berjuang untuk menahan perasaannya. Ia sedang berusaha keras untuk tidak segera meloncat menyerang Kebo Sindet sendiri. Justru karena itu maka tampaklah ia selalu dicengkam oleh kebimbangan. Namun dalam tangkapan Kebo Sindet, Mahisa Agni kini benar-benar sudah kehilangan keberanian untuk berbuat sesuatu. Ayo Agni. Aku menghendaki kau berkelahi, jangan takut. Kau harus benar-benar berkelahi membela dirimu. Kalau kau kalah, maka kau akan menyesal nanti, sebab tubuhmu akan menjadi merah biru. Aku akan memukuli kau dengan ranting ini. Sebaliknya demikian juga kuda Sempana. Tegasnya, siapa yang kalah, akan mendapat hukumannya. Cepat sebelum aku kehilangan kesabaran. Sentuhan-sentuhan tongkat Kebo Sindet yang sebesar ibu jari itu, telah berhasil mendorong keduanya menjadi semakin dekat. Jarak mereka tinggal beberapa langkah saja. Keduanya kini benar-benar telah bersiap untuk memulai dengan sebuah permainan gila-gilaan yang sangat memuakkan. Tetapi tidak seorang pun di antara keduanya yang bernafsu untuk memulainya. Heh, apakah kalian telah bersama-sama menjadi banci terdengar suara itu lagi. Ketika keduanya masih saja berdiri di tempatnya, Kebo Sindet menjadi semakin marah. Maka kini ia tidak hanya sekedar menyentuh tubuh-tubuh yang berdiri kaku itu, tetapi kini ia mengayunkan ranting itu, mendera punggung Mahisa Agni. Ayo, kau harus segera mulai. Terasa sengatan ranting kecil itu seperti menyobek kulit. Tetapi Mahisa Agni yang sekarang, bukan Mahisa Agni yang dahulu. Ketahanan tubuhnya telah berkembang melampaui kebanyakan orang.
Hanya sesaat kemudian ia sudah berhasil melenyapkan perasaan pedih dan nyeri. Namun Mahisa Agni masih juga menyeringai sambil meraba-raba punggungnya. Bahkan terdengar ia berdesis dan mengeluh pendek. Ayo, cepat. Kalau kau tidak memulai, maka aku akan mengulanginya semakin lama semakin keras. Mungkin kau akan pingsan karenanya, atau bahkan kalau aku benar-benar kehilangan kesabaranku, umurmu akan berakhir hari ini, teriak Kebo Sindet. Mahisa Agni segera memperbaiki sikapnya. Ia tidak ingin mendapat pukulan-pukulan lagi. Bukan karena ia tidak akan dapat menahan sakit, tetapi ia takut kalau ia kehilangan kesabarannya pula seperti Kebo Sindet. Karena itu maka segera ia melangkah maju semakin dekat dengan kuda sempana. Dengan demikian maka kuda sempana pun telah bersiap pula menerima serangan Mahisa Agni. Sesaat kemudian, maka Mahisa Agni pun telah meloncat menyerang kuda sempana. Tangannya terayun langsung mengarah dada lawannya. Tetapi kuda sempana telah siap menunggunya. Karena itu maka dengan gerakan yang sederhana ia berhasil menghindari serangan itu. Oh, kau benar-benar sudah gila Mahisa Agni, teriak Kebo Sindet. Ia menjadi marah melihat cara Mahisa Agni menyerang. Seperti anak-anak yang berkelahi berebut makanan. Tanpa perhitungan dan tanpa unsur-unsur gerak ilmunya yang terkenal. Ingat, berkata Kebo Sindet kemudian. Kalau kau tidak berkelahi bersungguh-sungguh, maka kau akan kecewa. Terdengar Mahisa Agni berdesis, ia mengalami kesulitan dalam perkelahian ini. Ia harus berusaha untuk membuat dirinya tidak lebih baik dari kuda sempana. Ketika ia mencoba menyederhanakan geraknya, ternyata gerak itu terlampau sederhana sehingga Kebo Sindet menjadi kecewa karenanya. Namun dalam gerak selanjutnya, Mahisa Agni lah yang menyesuaikan dirinya dengan kuda sempana. Meskipun kuda sempana juga berkelahi tanpa nafsu, namun tata geraknya dapat menuntun Mahisa Agni untuk menemukan tingkatan yang harus dilakukan. Oh, kalian memang sudah gila, Kebo Sindet mengumpat-umpat. Tiba-tiba ia meloncat maju. Dengan cepatnya ranting kecil di tangannya telah melecut punggung Mahisa Agni dan kuda sempana sehingga keduanya mengeluh bersama-sama. Kalau kalian masih saja bermain-main, maka kalian akan menjadi korban kebodohan kalian. Tidak ada pilihan lain bagi kuda sempana daripada berkelahi terus. Meskipun hatinya kosong, namun ia kini menjadi semakin cepat bergerak. Serangan-serangannya menjadi semakin mantap dan mapan. Perlahan-lahan dalam ketiadaan tujuan, selain sekedar menghindarkan diri dari lecutan tongkat Kebo Sindet, kuda sempana menjadi semakin garang. Dengan demikian maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat pula. Lambat laun, setelah kuda sempana dibasahi oleh keringatnya, maka ia pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Namun dalam pada itu, terasa oleh Mahisa Agni bahwa sebenarnya kuda sempana sama sekali tidak bernafsu untuk berbuat sesuatu. Terasa oleh Mahisa Agni bahwa kuda sempana hanya sekedar terdorong oleh hasratnya untuk menghindari pukulan Kebo Sindet. Tersirat sepercik pertanyaan di dalam dada Mahisa Agni tentang lawannya itu. Kenapa kuda sempana menjadi seakan-akan telah melupakan dendamnya? Tentu pengaruh keadaannya sendiri yang telah mengajarnya untuk mengerti, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Tetapi seandainya ada penyesalan di dalam dadanya, namun penyesalan itu datang terlampau lambat. Meskipun demikian, meskipun terlambat, tetapi baik juga penyesalan itu mengekang segala kegilaannya. Gurunya yang telah menyadari kesalahannya pula, mudah-mudahan akan dapat menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Mahisa Agni terkejut ketika sekali lagi tongkat kecil Kebo Sindet hinggap di punggungnya. Sekali lagi ia menyeringai dan berdesis. Ternyata angan-angannya telah mengekang geraknya sehingga tampaklah bahwa ia tidak berkelahi bersungguh-sungguh. Aku memperingatkan kau sekali lagi, Agni. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi wajahnya kini tampak bersungguh-sungguh. Sekali-sekali ia menggeram, kemudian melontar dengan cepatnya menyerang lawannya. Kuda sempana terkejut mendapat serangan yang tidak terduga-duga itu. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia meloncat menjauh, namun kemudian dengan cepatnya pula, ia membalas serangan itu dengan serangan kaki yang mengarah ke lambung Mahisa Agni. Mahisa Agni sengaja tidak menghindarkan dirinya. Ia ingin tahu, sampai di mana kekuatan serangan kuda sempana kini setelah ia mendapat tuntunan ilmu kemundungan yang kasar itu. Ketika kaki kuda sempana mengenai lambung Mahisa Agni yang seakan-akan tidak sempat menghindarkan dirinya, maka terasa kaki itu bergetar. Kuda sempana merasakan kakinya membentur suatu kekuatan yang tidak terduga sebelumnya.
Karena itu, maka ia terdorong oleh kekuatan serangannya sendiri beberapa langkah surut. Sedang Mahisa Agni terlempar beberapa langkah. Kemudian terbanting jatuh di tanah. Beberapa kali ia berguling-guling, ketika ia berusaha untuk meloncat bangun maka kakinya pun terperosok ke dalam sebuah lubang kecil, sehingga sekali lagi ia terjatuh di tanah. Dan sekali lagi ia tertatih-tatih untuk mencoba bangkit dan berdiri di atas kedua kakinya. Namun waktu yang sesaat itu telah dapat dipergunakannya untuk mengetahui kekuatan kuda sempana. Meskipun ia tahu bahwa kuda sempana pun tidak mempergunakan seluruh kekuatannya. Tetapi ia menjadi heran sendiri. Sebagian kecil dari daya tahannya ternyata telah berhasil melemparkan kuda sempana beberapa langkah surut. Untunglah bahwa ia tidak mempergunakan kekuatan yang lebih besar, sehingga kuda sempana tidak mendapat cedera karenanya. Tetapi dengan demikian ia harus memainkan peranannya sebaik-baiknya. Kebo Sindet harus menyangka bahwa ia pun mengalami kejutan yang telah membantingnya. Kini keduanya berdiri dalam jarak yang agak jauh. Tetapi menurut pengamatan Kebo Sindet, keduanya telah terpengaruh oleh benturan itu. Apalagi Mahisa Agni. Menurut penglihatan Kebo Sindet, Mahisa Agni masih belum dapat mengimbangi kekuatan kuda sempana meskipun selisih kekuatan itu tidak seberapa. Namun dengan demikian justru menyenangkannya. Ia akan dapat membuat keduanya menjadi seimbang dan untuk kali lain memaksa mereka berkelahi lebih baik. Perkelahian yang disaksikannya kali ini sama sekali tidak memuaskannya. Tetapi ia dapat mengerti. Mahisa Agni yang selama ini jiwanya selalu diguncang oleh ketakutan dan kecemasan pasti tidak segera dapat menemukan kekuatannya kembali. Terutama kekuatan hati untuk melawan kuda sempana dengan sempurna. Karena itu, maka ia mempunyai harapan yang baik di masa yang akan datang. Ketika Kebo Sindet masih melihat kedua anak-anak muda itu berdiri dengan tegangnya, maka dengan serta-merta ia melangkah maju dan memukul keduanya berganti-ganti dengan tongkatnya sambil berteriak. Nah, kali ini kalian sama sekali mengecewakan aku. Kalian berkelahi seperti ayam-ayam cengeng tetapi biarlah. Lain kali kalian harus berkelahi lebih baik. Kalian harus bersungguh-sungguh supaya yang menyaksikan perkelahian kalian menjadi puas. Kebo Sindet berhenti sejenak, dipandanginya wajah Mahisa Agni dan kuda sempana yang sedang menyeringai kesakitan itu berganti-ganti. Tetapi sejenak kemudian, ketika rasa sakit di punggung mereka telah berkurang, wajah kuda sempana menjadi acuh tidak acuh lagi, dan wajah Mahisa Agni diselimuti oleh ketegangan dan ketakutan. Setan, desis Kebo Sindet. Kalian harus bersungguh-sungguh. Dan di dalam hatinya ia berkata, pada saatnya mereka akan menjadi ayam aduan yang baik. Aku dapat membuat mereka seimbang. Pertunjukan ini akan menjadi pertunjukan baru di lingkungan orang-orang gila. Dan Kebo Sindet yang berwajah mayat itu tertawa di dalam hati. Sekarang kalian boleh pergi, berkata Kebo Sindet itu kemudian. Kalian harus tetap berada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian mengerti? Kata aku itu kemudian. Keduanya sama sekali tidak menjawab. Mahisa Agni memandangi wajah Kebo Sindet sorot mata penuh kebimbangan. Sedang kuda sempana masih saja bersikap acuh tidak acuh. Apalagi yang kalian tunggu, teriak Kebo Sindet. Ayo pergi sebelum aku berubah pendirian. Sebelum aku menyuruhmu berkelahi untuk kedua kalinya hari ini. Kedua anak-anak muda itu masih tetap membisu. Tetapi Mahisa Agni dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu dan pergi ke belakang sarang iblis itu, sedang kuda sempana berjalan perlahan-lahan masuk ke dalamnya. Di belakangnya Kebo Sindet berjalan sambil mengawasi punggung anak muda itu yang berjalur-jalur merah biru bekas pukulannya. Kebo Sindet bergumam. Aku terpaksa memukulmu. Kau tidak memuaskan hatiku karena kau tidak mau bersungguh-sungguh melawan Mahisa Agni. Aneh, kau yang selama ini mendendamnya. Ketika aku memberi kesempatan, kau sama sekali tidak mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kuda sempana tidak menjawab. Berpaling pun tidak. Ia berjalan saja dengan wajah tunduk, seolah-olah ingin melihat setiap butir batu yang akan dilangkahinya. Lain kali kau harus berkelahi lebih baik, Kebo Sindet menyambung. Kau berada di atas Mahisa Agni di dalam segala hal, kecekatan, kekuatan dan kemantapan. Hatimu harus lebih besar dan lebih gairah daripada Mahisa Agni, lain kali ia harus kau lumpuhkan sehingga kau menjadi puas. Tetapi jangan kau bunuh, supaya kau mendapat kepuasan lagi di lain kali.
Kuda Sempana tidak menjawab, ia duduk saja di atas amben kayu tua yang kotor. Pandangan matanya yang kosong menembus mulut sarang iblis itu, hinggap di daunan yang hijau di luar. "Ini pedangmu," berkata Kebo Sindet sambil memberikan pedang Kuda Sempana. Kuda Sempana menerima pedangnya dengan sikap yang acuh tak acuh saja. Kini ia benar-benar telah terbenam dalam keputusasaan yang dalam. Hampir-hampir tidak mungkin lagi baginya untuk bangkit dan melihat dirinya sendiri dan kediriannya. Ia merasa bahwa kini adanya sama sekali sudah tidak dapat dihayati. Ia merasa ada dalam ketiadaan. "Nah, sekarang beristirahatlah. Besok kau harus mencoba sekali lagi. Tetapi kau jangan mengecewakan aku." Kebo Sindet berhenti sejenak, lalu. "Untuk seterusnya kau akan berlatih dan berkelahi setiap waktu aku kehendaki. Kalian harus bersama-sama meningkat, supaya setiap perkelahian yang terjadi akan menjadi lebih sengit, lebih seru dan menarik." Kuda Sempana masih tetap berdiam. Sorot matanya yang kosong masih saja hinggap di dedaunan di luar. Sinar matahari yang putih satu-satu jatuh di atas tanah yang lembab. Di belakang sarang itu Mahisa Agni duduk terpekur. Sekali-sekali dirabanya punggung yang dijalari oleh warna hitam kemerah-merahan. Tetapi ia sudah tidak merasakan lagi, kadang-kadang masih juga terasa tusukan pedih yang ringan. "Bukan main," geramnya, "tetapi aku sudah tahu bahwa sebenarnya Kuda Sempana telah kehilangan dirinya sendiri. Ia kini seolah-olah telah menjadi orang baru. Orang yang kosong tanpa kehendak, tujuan dan cita-cita. Seperti anak-anak yang baru mengenal dunia di sekitarnya sebagai benda-benda asing yang tidak dimengertinya. Tetapi dengan demikian, maka Empu Sada akan dapat mengisinya dengan kehidupan baru di dalam dirinya. Sebagai kelenting yang dipenuhi oleh cairan yang kotor, kini agatnya telah tertumpah sama sekali. Keadaan telah membuatnya demikian. Mudah-mudahan Empu Sada mampu mengisinya dengan cairan yang baru, bening." Mahisa Agni mengangguk-angguk seorang diri. Namun tiba-tiba ia bangkit dan bergumam, "Aku harus segera mendapat kesempatan itu, menyingkirkan Kebo Sindet." Mahisa Agni kini berdiri tegak dengan dada tengadah. Lenyaplah segala macam keraguan-raguan dan kebimbangan yang selama ini membayangi wajahnya dalam peranannya. Mahisa Agni sama sekali sudah tidak mengesankan ketakutannya lagi. Tiba-tiba ia menjadi garang. Tangannya yang selama ini terkulai dengan lemahnya, tiba-tiba menjadi tegang. Jari-jarinya mengepal dan giginya gemeretak. Terdengar ia berdesis. "Aku kira sudah tiba waktunya. Aku sudah memenuhi pesan Empu Sada. Aku kini sudah yakin bahwa Kuda Sempana sudah kehilangan nafsunya untuk membalas dendam, bahkan seluruh gairah kehidupan telah menjauh daripadanya." Mahisa Agni terdiam sejenak. Ditebarkannya pandangan matanya di sekitarnya. Tetapi ia tidak melihat seorang pun, Kuda Sempana atau Kebo Sindet. Yang ada di sampingnya adalah perapian, periuk tanah dan beberapa macam alat-alat yang selama ini dipergunakannya untuk memasak. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Aku sudah cukup lama berada di tempat ini, aku kira sudah cukup bersabar. Bukan sekedar ingin segera membinasakan Kebo Sindet. Tetapi yang lebih penting bagiku adalah keluar dari tempat ini dan pergi ke padang karautan." Gelora di dada Mahisa Agni menjadi semakin dahsyat. Darahnya serasa semakin cepat mengalir, tetapi ia tidak dapat berbuat begitu saja tanpa setahu gurunya dan Empu Sada yang selama ini ikut serta mengasuhnya. Karena itu, maka timbullah niatnya untuk segera pergi menemui mereka. "Mereka pasti masih berada di tempat itu," katanya di dalam hati. "Kalau mereka sudah pergi keluar daerah ini, maka aku harus menunggu sampai besok. Pada saat menunggu itu perasaanku akan tersiksa jauh lebih sakit daripada tubuhku." Kini Mahisa Agni tidak perlu ragu-ragu lagi. Biarlah Kebo Sindet dan Kuda Sempana mencarinya apabila mereka memerlukan. Ia tidak perlu lagi bermain-main dan mengorbankan tubuh dan perasaannya. Maka dengan langkah yang tetap Mahisa Agni pergi meninggalkan perapian itu untuk menemui gurunya dan Empu Sada. Ia berhadap bahwa mereka masih belum meninggalkan tempat itu. Mahisa Agni menarik nafas lega ketika ia melihat kedua orang itu masih saja duduk di tempatnya, mereka masih belum berkisar sejengkal pun. Agaknya mereka sedang asyik bercakap-cakap sehingga mereka menjadi betah duduk di tempat itu. Sapa Empu Purwa. "Begitu cepat kau kembali kemari Agni." "Punggungku sudah cukup dijalari oleh jalur-jalur merah biru ini guru," sahut Mahisa Agni sambil menunjukkan punggungnya. "Kenapa?"
Aku harus berkelahi melawan kuda sempana. Agaknya Kebo Sindet kurang puas melihat perkelahian kami sehingga ia merasa perlu untuk memukuli kami berdua. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian Empu Purwa berkata, "Kalian berdua dipukulnya?" "Ya guru." Meskipun hanya dengan ranting basah sebesar ibu jari, tetapi yang mengayunkannya adalah Kebo Sindet. Empu Purwa mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya pula, "Apakah daya tahanmu tidak cukup mampu untuk melawan rasa sakit itu?" "Ya guru. Agaknya aku berhasil menguasai rasa sakitku." "Bagus. Tetapi ingat, bahwa pukulan itu hanya dilepaskan dengan sebagian kecil saja dari kekuatannya. Meskipun hanya dengan ranting kecil tetapi apabila dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, maka dalam keadaan yang wajar, seseorang akan rontok iganya. Kau harus menyadari bahwa kekuatan tenaga iblis itu memang luar biasa." Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya guru. Aku akan mengingat-ingat." "Lalu bagaimana dengan kuda sempana?" bertanya Empu Sada kemudian. "Aku melihat perubahan padanya," jawab Mahisa Agni, yang kemudian menceritakan apa yang dilihatnya pada kuda sempana. "Ia telah menjadi bayi kembali," gumam Empu Sada. "Bayi dalam takaran nalar dan perasaan, perhitungan dan angan-angan. Tetapi apabila demikian, ia mempunyai harapan untuk menjadi baik kembali, meskipun masih harus dilakukan pengawasan yang cukup." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, "Mungkin sekali Empu. Apakah Kebo Sindet juga memukul kuda sempana seperti ia memukulmu?" "Ya Empu. Kalau begitu aku dapat meyakini pula seperti kau, bahwa sebenarnya kuda sempana telah kehilangan dirinya. Jantung dan hatinya seakan-akan telah tercuci bersih, sehingga mudah-mudahan aku dapat mengisinya sebaik-baiknya." "Mudah-mudahan Empu," sahut Mahisa Agni. Namun kemudian ia terdiam. Kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Ia ingin segera mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Tetapi ia segan untuk mengatakannya. Agaknya Empu Purwa dan Empu Sada melihat keinginan yang tersirat dari dalam dada anak muda itu. Keinginan untuk melepaskan diri, keinginan untuk segera menyingkirkan orang yang bernama Kebo Sindet itu supaya untuk seterusnya ia tidak akan dapat mengganggu lagi. "Mahisa Agni," berkata Empu Purwa. "Agaknya kau sudah tidak sabar lagi. Baiklah. Aku memperhitungkan bahwa kekuatanmu sudah cukup untuk menandingi Kebo Sindet. Bahkan kau mempunyai beberapa kelebihan dengan kekuasaan Aji Pamungkasmu. Tetapi kau masih harus tetap berhati-hati. Kebo Sindet mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripada pengalamanmu sendiri." Tiba-tiba wajah Mahisa Agni menjadi cerah, secerah matahari di langit. Ia akan segera dapat mengobati kejemuannya. Namun ia masih bertanya, "Kapan aku boleh melakukan?" "Terserah kepadamu Agni." Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Kalau saja ia mendapat kesempatan, maka ia sudah tidak ingin menundanya lagi. Sekarang, hari ini, terasa darah Mahisa Agni menjadi semakin hangat. Waktu yang dipergunakan untuk menunggu kesempatan seperti ini terasa sudah terlampau panjang baginya. Waktunya sudah banyak terbuang di neraka yang menjemukan ini. Tidak, tiba-tiba Mahisa Agni itu berdesis di dalam hatinya sendiri. "Waktuku tidak terbuang. Aku di sini mendapat ilmu yang tidak aku sangka-sangka sebelumnya. Aku sama sekali tidak bermimpi bahwa guru bersama-sama dengan Empu Sada akan memberikan ilmu mereka seluruhnya. Dan aku sekarang sudah mereka lepaskan untuk berhadapan dengan Kebo Sindet itu sendiri." Ketika Mahisa Agni itu sedang berangan-angan, terdengarlah gurunya berkata, "Bagaimana menurut pertimbanganmu? Apakah kau akan segera melakukannya?" "Ya guru, segera. Sekarang juga." Empu Purwa dan Empu Sada tersenyum. Terdengar gurunya berkata, "Kau terlampau tergesa-gesa. Justru karena itu Agni, aku nasihatkan padamu, jangan kau lakukan hari ini." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu maksud gurunya. Semula gurunya menyerahkan semuanya kepadanya, kapan saja ia kehendaki. Tetapi tiba-tiba gurunya mencegahnya untuk melakukannya sekarang. "Kenapa tidak sekarang guru?" bertanya Mahisa Agni. "Nafsunya untuk berkelahi terlampau besar Agni. Dengan demikian maka nalarmu sudah tidak bening lagi.
Yang ada di dalam angan-anganmu sekarang adalah berkelahi untuk segera memenangkannya dan membinasakan lawan. Nah, kalau demikian, maka apakah bedanya kau dengan Kebo Sindet? Kening Mahisa Agni menjadi semakin berkerut-merut. Tundalah sampai hatimu bening. Tunggulah sampai kau tidak lagi dibakar oleh nafsu. Mungkin nanti malam, mungkin besok pagi setelah kau sempat menenangkan dan mengendapkan hatimu. Kalau kau masih dikuasai oleh nafsumu yang melonjak-lonjak, maka kau akan mudah tergelincir ke dalam arus kebencian, dendam dan kehilangan kewaspadaan. Ingat, jangan dibakar oleh nafsu tanpa kendali dalam segala persoalan. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi kini kepalanya tertunduk rendah. Terasa sepercik penyesalan di dalam dadanya. Ia menjadi malu sendiri, seolah-olah ia telah kehilangan pertimbangan yang bening. Seperti anak-anak nakal ia menjadi gembira ketika ia mendapat kesempatan untuk berkelahi. Apakah kau dapat mengerti? Mahisa Agni mengangguk lemah. Ya guru. Aku dapat mengerti. Dengan beberapa kelebihan, kau jangan mudah dihanyutkan oleh arus darah mudamu. Kau sudah harus menjadi cukup dewasa, jadikanlah hal ini peringatan untuk saat-saat mendatang. Ya guru. Bagus, berkata gurunya. Sekarang pergilah kepada Kebo Sindet. Persiapkan dirimu. Kau akan mendapat kesempatan itu. Tidak usah hari ini. Pada saatnya aku akan berada di dekatmu untuk melihat apa yang dapat kau lakukan menghadapi iblis dari kemundungan itu. Kau sudah tidak perlu minta izin lagi kepadaku, lakukanlah apabila kau merasa bahwa kau telah siap. Tanpa perasaan dendam dan kebencian yang meluap-luap. Lakukanlah seperti kau sedang melakukan kewajiban yang tidak dapat kau hindarkan. Dengan perasaan wajib, bukan dengan perasaan dendam. Ya guru, berkata Mahisa Agni dengan nada yang dalam. Aku minta izin kepada guru dan kepada Empu Sada. Mudah-mudahan aku berhasil. Berhasil menunaikan kewajibanmu, sambung gurunya. Ya guru. Nah, pergilah, berkata Empu Purwa. Aku akan keluar dahulu dari sarang iblis ini. Aku memerlukan beberapa ekor ikan basah. Aku belum makan. Empu Sada tersenyum. Tetapi ia berkata kepada Mahisa Agni. Jangan kau ikut sertakan kuda sempana. Kalau kau mau memaafkannya, biarkanlah aku kelak yang mengurusnya. Ya Empu. Bukankah kau bersedia? Tu semakin keras berteriak. Ya Empu. Aku sama sekali tidak berkeberatan, seperti Empu tidak berkeberatan memberikan ilmu yang dahsyat itu kepadaku. Terima kasih Mahisa Agni. Nah, mudah-mudahan kau berhasil. Aku berdoa seperti gurumu berdoa. Ya Empu. Dan gurunya pun kemudian berkata. Tetapi kau harus selalu ingat, bahwa akhir dari semua persoalan terletak di tangannya. Di tangan yang Maha Agung. Ya Guru. Ketika sepercik awan terbang di langit, maka Mahisa Agni menengadahkan wajahnya hatinya berdesir ketika di kejauhan ia melihat segumpal awan yang kelabu berkisar perlahan-lahan ke utara. Mendung di kejauhan itu berjalan lambat sekali. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni itu pun segera minta diri kepada gurunya dan kepada Empu Sada. Ia kini menjadi lebih tenang. Tidak lagi gelisah dan tergesa-gesa. Meskipun mendung di langit selalu mengingatkannya kepada padang karautan, namun Mahisa Agni berusaha untuk tidak hangus dibakar oleh nafsunya sendiri yang membara di dalam dada. Aku tidak boleh kehilangan akal. Meskipun ilmuku lebih baik dari Kebo Sindet, tetapi kalau aku kehilangan akal, maka aku akan diterkamnya dan diseretnya ke dalam rawa-rawa itu. Ketika Mahisa Agni sampai di sarang iblis itu, ia masih belum melihat seorang pun. Agaknya Kebo Sindet dan kuda sempana sedang beristirahat di dalamnya. Mungkin mereka sedang tidur, gumam Mahisa Agni. Tetapi ia tidak mempedulikannya lagi. Ia langsung pergi ke tempatnya, di samping perapian. Tiba-tiba saja timbullah laparnya. Karena itu maka kemudian dibuatnya api. Ia kini menanak nasi untuk dirinya sendiri karena sisa nasi Kebo Sindet telah dilemparkannya dan ditumpahkannya. Nasi hangat dengan ikan kering, desisnya. Namun tiba-tiba ia bergumam. Hari ini mungkin adalah hari terakhirku di sini. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Terasa hari itu panjang sekali bagi Mahisa Agni. Namun dalam kesempatan itu dipenuhilah pesan gurunya. Mempersiapkan dirinya baik-baik.
lahir dan batin. Karena itulah maka ia tidak lagi menjadi gelisah, cemas dan berdebar-debar. Meskipun kadang-kadang juga dadanya berdesir, tetapi bukan karena nafsunya untuk segera membalas dendam. Pada sisa-sisa hari yang terakhir itu, Mahisa Agni masih juga melayani Kebo Sindet seperti biasa. Ia masih juga menyediakan makan dan minum. Masih juga didorong dan dibanting. Dimaki-maki dan bahkan disiram dengan air. Ternyata aku memang memerlukan persiapan ini, desis Mahisa Agni di dalam hatinya yang sudah mengendap. Hari ini dipergunakannya baik-baik untuk mengenal tabiat Kebo Sindet. Kebiasaan serta sikapnya. Memang menarik sekali, katanya di dalam hati. Meskipun sukar dimengerti bahwa ada seseorang yang memiliki sifat dan tabiat seperti itu. Aku hampir tidak dapat membayangkan, dorongan apakah yang telah membuatnya lain dari watak dan tabiat orang-orang biasa yang lain. Ketika malam datang, maka Mahisa Agni pun menjadi semakin dalam mempersiapkan dirinya. Diheningkannya hatinya, supaya ia tidak terdorong ke dalam suatu keadaan yang tidak dikehendakinya dan apalagi tidak dikehendaki oleh gurunya. Namun dengan demikian malam itu Mahisa Agni hampir tidak dapat memejamkan matanya sama sekali. Dan malam itu pun terasa betapa panjangnya. Dadanya berdesir apabila dilihatnya kilat memancar di langit. Apalagi ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit. Dilihatnya langit yang gelap. Mendung. Namun ketika fajar di timur memerahi langit, terasa hatinya menjadi berdebar-debar kembali. Kadang-kadang timbul juga keraguan-raguan di dalam hatinya, apakah kewajibannya itu akan dapat diselesaikannya dengan baik. Aku mohon kepada Yang Maha Agung, semoga aku dituntunnya. Semoga dibenarkannya, bahwa manusia semacam Kebo Sindet memang harus disingkirkan. Ketika sinar matahari jatuh di atas wajah rawa-rawa yang buram, Mahisa Agni sudah sampai pada kesiagaan tertinggi. Ia tinggal menunggu kesempatan yang terbuka baginya untuk berbuat sesuatu. Namun meskipun demikian, ia masih juga menyiapkan makanan dan minuman bagi Kebo Sindet dan kuda sempana untuk pagi itu. Tetapi benar-benar di luar dugaannya ketika pagi itu ia mendengar Kebo Sindet berkata kepadanya. Kemarilah Agni. Marilah kita makan bersama-sama. Mahisa Agni justru terdiam beku di tempatnya. Ia tidak segera dapat menangkap maksud hantu dari kemundungan itu, apalagi ketika ia melihat apa yang selama ini belum pernah dilihatnya, wajah yang beku itu tiba-tiba tersenyum. Oh! Mahisa Agni berdesah di dalam hatinya. Mengerikan sekali. Seolah-olah aku melihat mayat yang sudah membeku itu tersenyum kepadaku. Tanpa disadarinya, Mahisa Agni mengusap matanya seakan-akan ia tidak yakin pada penglihatannya. Karena Mahisa Agni tidak menjawab, maka Kebo Sindet itu mengulanginya. Kemarilah Mahisa Agni. Kau makan pula bersama dengan kami. Jangan takut. Seperti kena pesona yang tidak dapat dihindarinya Mahisa Agni melangkah maju. Sekilas dilihat wajah kuda sempana yang acuh tidak acuh, bahkan seolah-olah tidak melihatnya berdiri di situ. Duduklah, terdengar suara Kebo Sindet. Mahisa Agni kemudian duduk bersama mereka di atas sebuah amben kayu tua. Marilah kita makan bersama-sama, ajak Kebo Sindet. Mahisa Agni masih dicengkam oleh kebimbangannya. Tetapi segera ia dapat meraba, apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh Kebo Sindet ketika kemudian Kebo Sindet berkata. Makanlah. Kalian harus berada dalam keadaan yang baik dan seimbang. Kuda sempana dan Mahisa Agni akan merupakan dua kekuatan yang dahsyat. Kalau kalian berhasil memberi aku kepuasan, maka aku tidak akan berkeberatan apabila memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjadi kawan yang sebenarnya di dalam perjuanganku. Seperti adikku Wong Sarimpat. Kuda sempana masih bersikap acuh tidak acuh saja. Kata-kata itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa atasnya. Namun bagi Mahisa Agni kata-kata itu menimbulkan pertanyaan di dalam hati. Apakah sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh Kebo Sindet? Tetapi, akhirnya Mahisa Agni pun mengerti pula arah pembicaraan itu, berkata Kebo Sindet itu. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang tidak akan mengenal selesai selama kita masih tetap menyadari hidup kita masing-masing. Itulah sebabnya aku bekerja dan berjuang terus. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kebo Sindet telah terjerumus ke dalam suatu sikap hidup yang keliru. Perjuangan selamanya harus mengenal landasan dan arah, mengenal titik tujuan. Kalau kita berjuang dengan sekuat tenaga, bekerja tidak mengenal jemu dan lelah,
Tetapi tanpa tujuan dan arah, maka kita akan tersesat ke dalam suatu lingkaran tanpa ujung dan pangkal. Bahkan mungkin kita akan sampai pada suatu jalan hidup yang paling gelap. Perjuangan yang tanpa dasar, arah dan tujuan ternyata telah menyeret Kebo Sindet ke dalam tindakan-tindakan yang kasar, ganas dan kejam. Sebab Kebo Sindet sendiri tidak tahu, apakah yang diperjuangkan dan apakah dasar perjuangannya. Tetapi Mahisa Agni tidak mendapat kesempatan untuk memikirkannya. Begitu mereka mulai makan, maka terdengar Kebo Sindet itu berkata, "Makanlah sebanyak-banyaknya. Kalian berdua harus segera berlatih. Aku ingin melihat, apakah ada kemajuan pada diri kalian masing-masing. Apalagi Mahisa Agni yang barangkali sudah sempat membentuk dirinya lagi." Sekali lagi dada Mahisa Agni berdesir. Namun kemudian timbul ingatan di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan yang baik. Aku harus dapat mempergunakan kesempatan ini. Jangan tertunda lagi. Kalau aku berhasil membuatnya marah maka akan sampailah saatnya aku berhadapan dengan Kebo Sindet sendiri. Dan tiba-tiba saja tumbuhlah seleranya untuk makan sebanyak-banyaknya. Mungkin ia harus bertempur melawan Kebo Sindet untuk waktu yang lama. Bahkan mungkin ia masih harus berkelahi sampai malam hari. Kalau kekuatannya berimbang, maka pasti diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Mahisa Agni tahu benar, bahwa Kebo Sindet adalah seorang yang memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Ketahanan tubuh itulah yang harus diperhitungkannya pula. Kebo Sindet dapat menahan sakit, menahan lapar dan lelah. Kalau ia tidak mau mati dalam perkelahian itu, maka ia pun harus dapat mengimbanginya. Harus dapat menahan sakit, lapar dan lelah, meskipun seandainya ia harus bertempur sehari semalam, bahkan sepekan sekalipun. Ternyata cara Mahisa Agni menyuap dirinya sangat menarik perhatian Kebo Sindet. Sama sekali tidak berkesan di dalam sikap itu, bahwa Mahisa Agni menjadi cemas dan gelisah. Sikap itu adalah sikap yang selama ini tidak pernah dilihatnya pada anak muda itu. Yang biasa dilihatnya adalah kegelisahan, kecemasan dan ketakutan membayang di wajahnya. Tetapi kini anak itu makan dengan lahapnya tanpa menghiraukan apapun juga. Dan ini adalah kelalaian Mahisa Agni. Ia lupa pada peranan yang masih dilakukannya. Tetapi untunglah, bahwa kelalaian itu terjadi di saat-saat terakhir dari permainannya, sehingga karena itu, maka kelalaian ini tidak akan terlampau banyak mempengaruhinya, justru ia sudah memutuskan untuk membuat perhitungan hari ini. Ketika mereka sudah selesai makan, maka Kebo Sindet itu berkata, "Nah, kalian harus beristirahat sebentar supaya lambung kalian tidak sakit. Sebentar kemudian aku ingin melihat, apa yang dapat kalian lakukan." Acuh tidak acuh kuda Sempana berdiri dan melangkah keluar. Di belakangnya berjalan Mahisa Agni dengan kepala tunduk. Berbagai macam masalah bergolak di kepalanya. Kadang-kadang terasa jantungnya berdebar-debar, tetapi kadang-kadang hatinya menjadi tentram. Meskipun ilmunya sudah tidak kalah menurut penilaian gurunya dari ilmu Kebo Sindet, masih cukup mempunyai perbawa. Umur dan pengalamannya, serta hubungan mereka selama ini, ternyata berpengaruh juga atas Mahisa Agni. Bersambung ke bab 94. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.